bulan yang lalu. Akan terbukti, tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani nggak datang, ya kan? Mau maju minta doa, ya kan? Tentara itu pasti dekat sama kiai. Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama kiai. Ya. Bener kan? Nah, minta doa, ya kan? Minta dimandiin. Karena siap mati kita, berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita. Saudara-saudara sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita, tadi saya katakan kita berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan. Isu retak Prabowo Gibran gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata.
Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden RI terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka belakangan menjadi sorotan karena terkuaknya akun Fufufafa. Isu tentang Fufufafa kemudian merembet ke persoalan politik. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kendati demikian, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai terkuaknya akun Fufufafa tidak akan mempengaruhi pelantikan Gibran. Menurutnya Gibran tetap akan dilantik sebagai wapres sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Meskipun demikian, Ujang tidak dapat memprediksi nasib Gibran pasca pelantikan sebagai wakil presiden. Dia hanya mengemukakan bahwa semua hal yang terjadi pasca pelantikan hanya bisa dipahami dari perspektif hukum. Sebelumnya, Fufufafa menjadi viral lantaran banyak mengkritik dan melontarkan kata kasar kepada Prabowo Subianto. Satu hal yang membuat teori netizen menyebut jika Fufufafa adalah Gibran, yakni unggahan Fufufafa yang pernah mengaku jika ID aslinya adalah Raka Gnarli. Di hadapan wartawan, Gibran tak berkomentar banyak mengenai akun Fufufafa. Ia justru Isu retak Prabowo Gibran gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden RI terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Akan terbukti, tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani nggak datang, ya kan? Mau maju minta doa, ya kan? Tentara itu pasti dekat sama kiai. Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama kiai. Ya. Bener kan? Nah, minta doa, ya kan? Minta dimandiin. Karena siap mati kita, berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita. Saudara-saudara sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin,
caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita. Itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara sekalian. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar. Ya, pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara. Kritik dengan baik. Koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Dan akan terbukti tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita tadi saya katakan kita harus berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital. Ini zaman teknologi. Ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan. Isu retak Prabowo Gibran Gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka belakangan menjadi sorotan karena terkuaknya akun Fufufafa. Isu tentang Fufufafa kemudian merembet ke persoalan politik. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kendati demikian, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai terkuaknya akun Fufufafa tidak akan mempengaruhi pelantikan Gibran. Menurutnya Gibran tetap akan dilantik sebagai wapres sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Meskipun demikian, Ujang tidak dapat memprediksi nasib Gibran pasca pelantikan sebagai wakil presiden. Dia hanya mengemukakan bahwa semua hal yang terjadi pasca pelantikan hanya bisa dipahami dari perspektif hukum. Sebelumnya, Fufufafa menjadi viral lantaran banyak mengkritik dan melontarkan kata kasar kepada Prabowo Subianto. Satu hal yang membuat teori netizen menyebut jika Fufufafa adalah Gibran, yakni unggahan Fufufafa yang pernah mengaku jika ID aslinya adalah Raka Gnarli. Di hadapan wartawan, Gibran tak berkomentar banyak mengenai akun Fufufafa. Ia justru Isu retak Prabowo Gibran Gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa,
tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Akan terbukti, tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani nggak datang, ya kan? Mau maju minta doa, ya kan? Tentara itu pasti dekat sama kiai. Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama kiai. Ya. Bener kan? Nah, minta doa, ya kan? Minta dimandiin. Karena siap mati kita, berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita. Saudara-saudara sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita, tadi saya katakan kita harus berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan. Isu retak Prabowo Gibran Gegara Fufufafa menguat.
Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka belakangan menjadi sorotan karena terkuaknya akun Fufufafa. Isu tentang Fufufafa kemudian merembet ke persoalan politik. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kendati demikian, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai terkuaknya akun Fufufafa tidak akan mempengaruhi pelantikan Gibran. Menurutnya Gibran tetap akan dilantik sebagai wapres sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Meskipun demikian, Ujang tidak dapat memprediksi nasib Gibran pasca pelantikan sebagai wakil presiden. Dia hanya mengemukakan bahwa semua hal yang terjadi pasca pelantikan hanya bisa dipahami dari perspektif hukum. Sebelumnya, Fufufafa menjadi viral lantaran banyak mengkritik dan melontarkan kata kasar kepada Prabowo Subianto. Satu hal yang membuat teori netizen menyebut jika Fufufafa adalah Gibran, yakni unggahan Fufufafa yang pernah mengaku jika ID aslinya adalah Raka Gnarli. Di hadapan wartawan, Gibran tak berkomentar banyak mengenai akun Fufufafa. Ia justru Isu retak Prabowo-Gibran gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Akan terbukti, tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani nggak datang, ya kan? Mau maju minta doa, ya kan? Tentara itu pasti dekat sama kiai. Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama kiai. Bener kan? Nah, minta doa, ya kan? Minta dimandiin. Karena siap mati kita, berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita. Saudara-saudara sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar,
Janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara sekalian. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara. Kritik dengan baik. Koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Dan akan terbukti tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita tadi saya katakan kita berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital. Ini zaman teknologi. Ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan. Isu retak Prabowo Gibran Gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka belakangan menjadi sorotan karena terkuaknya akun Fufufafa. Isu tentang Fufufafa kemudian merembet ke persoalan politik. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kendati demikian, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai terkuaknya akun Fufufafa tidak akan mempengaruhi pelantikan Gibran. Menurutnya Gibran tetap akan dilantik sebagai wapres sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Meskipun demikian, Ujang tidak dapat memprediksi nasib Gibran pasca pelantikan sebagai wakil presiden. Dia hanya mengemukakan bahwa semua hal yang terjadi pasca pelantikan hanya bisa dipahami dari perspektif hukum. Sebelumnya, Fufufafa menjadi viral lantaran banyak mengkritik dan melontarkan kata kasar kepada Prabowo Subianto. Satu hal yang membuat teori netizen menyebut jika Fufufafa adalah Gibran, yakni unggahan Fufufafa yang pernah mengaku jika ID aslinya adalah Raka Gnarli. Di hadapan wartawan, Gibran tak berkomentar banyak mengenai akun Fufufafa. Ia justru Isu retak Prabowo Gibran Gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang.
Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Akan terbukti, tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani nggak datang, ya kan? Mau maju minta doa, ya kan? Tentara itu pasti dekat sama kiai. Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama kiai. Ya. Bener kan? Minta doa, ya kan? Minta dimandiin. Karena siap mati kita, berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita. Saudara-saudara sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara sekalian. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara. Kritik dengan baik. Koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita tadi saya katakan kita berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital. Ini zaman teknologi. Ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola
kekayaan kita, sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan. Isu retak Prabowo Gibran Gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka belakangan menjadi sorotan karena terkuaknya akun Fufufafa. Isu tentang Fufufafa kemudian merembet ke persoalan politik. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kendati demikian, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai terkuaknya akun Fufufafa tidak akan mempengaruhi pelantikan Gibran. Menurutnya Gibran tetap akan dilantik sebagai wapres sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Meskipun demikian, Ujang tidak dapat memprediksi nasib Gibran pasca pelantikan sebagai wakil presiden. Dia hanya mengemukakan bahwa semua hal yang terjadi pasca pelantikan hanya bisa dipahami dari perspektif hukum. Sebelumnya, Fufufafa menjadi viral lantaran banyak mengkritik dan melontarkan kata kasar kepada Prabowo Subianto. Satu hal yang membuat teori netizen menyebut jika Fufufafa adalah Gibran, yakni unggahan Fufufafa yang pernah mengaku jika ID aslinya adalah Raka Gnarli. Di hadapan wartawan, Gibran tak berkomentar banyak mengenai akun Fufufafa. Ia justru Isu retak Prabowo Gibran Gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Akan terbukti, tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil Kiai datang, saya nggak berani nggak datang, ya kan? Mau maju, minta doa, ya kan? Tentara itu pasti dekat sama Kiai. Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama Kiai. Ya. Bener kan? Nah, minta doa, ya kan? Minta dimandiin. Karena siap mati kita, berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita. Saudara-saudara sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Kesulitan, kekurangan,
kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara sekalian. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara. Kritik dengan baik. Koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Dan akan terbukti tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita tadi saya katakan kita berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital. Ini zaman teknologi. Ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan. Isu retak Prabowo Gibran Gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka belakangan menjadi sorotan karena terkuaknya akun Fufufafa. Isu tentang Fufufafa kemudian merembet ke persoalan politik. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kendati demikian, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai terkuaknya akun Fufufafa tidak akan mempengaruhi pelantikan Gibran. Menurutnya Gibran tetap akan dilantik sebagai wapres sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Meskipun demikian, Ujang tidak dapat memprediksi nasib Gibran pasca pelantikan sebagai wakil presiden. Dia hanya mengemukakan bahwa semua hal yang terjadi pasca pelantikan hanya bisa dipahami dari perspektif hukum. Sebelumnya, Fufufafa menjadi viral lantaran banyak mengkritik dan melontarkan kata kasar kepada Prabowo Subianto. Satu hal yang membuat teori netizen menyebut jika Fufufafa adalah Gibran, yakni unggahan Fufufafa yang pernah mengaku jika ID aslinya adalah Raka Gnarli. Di hadapan wartawan, Gibran tak berkomentar banyak mengenai akun Fufufafa. Ia justru Isu retak Prabowo Gibran Gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata.
Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Akan terbukti, tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani nggak datang, ya kan? Mau maju minta doa, ya kan? Tentara itu pasti dekat sama kiai. Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama kiai. Ya. Bener kan? Nah, minta doa, ya kan? Minta dimandiin. Karena siap mati kita, berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita. Saudara-saudara sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara sekalian. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara. Kritik dengan baik. Koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita tadi saya katakan kita berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital. Ini zaman teknologi. Ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi,
setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan. Isu retak Prabowo Gibran Gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka belakangan menjadi sorotan karena terkuaknya akun Fufufafa. Isu tentang Fufufafa kemudian merembet ke persoalan politik. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kendati demikian, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai terkuaknya akun Fufufafa tidak akan mempengaruhi pelantikan Gibran. Menurutnya Gibran tetap akan dilantik sebagai wapres sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Meskipun demikian, Ujang tidak dapat memprediksi nasib Gibran pasca pelantikan sebagai wakil presiden. Dia hanya mengemukakan bahwa semua hal yang terjadi pasca pelantikan hanya bisa dipahami dari perspektif hukum. Sebelumnya, Fufufafa menjadi viral lantaran banyak mengkritik dan melontarkan kata kasar kepada Prabowo Subianto. Satu hal yang membuat teori netizen menyebut jika Fufufafa adalah Gibran, yakni unggahan Fufufafa yang pernah mengaku jika ID aslinya adalah Raka Gnarli. Di hadapan wartawan, Gibran tak berkomentar banyak mengenai akun Fufufafa. Ia justru Isu retak Prabowo Gibran Gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Akan terbukti, tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani nggak datang, ya kan? Mau maju minta doa, ya kan? Tentara itu pasti dekat sama kiai. Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama kiai. Ya. Bener kan? Nah, minta doa, ya kan? Minta dimandiin. Karena siap mati kita, berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita. Saudara-saudara sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal
Saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara sekalian. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara. Kritik dengan baik. Koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Dan akan terbukti tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita tadi saya katakan kita berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan. Isu retak Prabowo Gibran Gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka belakangan menjadi sorotan karena terkuaknya akun Fufufafa. Isu tentang Fufufafa kemudian merembet ke persoalan politik. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kendati demikian, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai terkuaknya akun Fufufafa tidak akan mempengaruhi pelantikan Gibran. Menurutnya Gibran tetap akan dilantik sebagai wapres sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Meskipun demikian, Ujang tidak dapat memprediksi nasib Gibran pasca pelantikan sebagai wakil presiden. Dia hanya mengemukakan bahwa semua hal yang terjadi pasca pelantikan hanya bisa dipahami dari perspektif hukum. Sebelumnya, Fufufafa menjadi viral lantaran banyak mengkritik dan melontarkan kata kasar kepada Prabowo Subianto. Satu hal yang membuat teori netizen menyebut jika Fufufafa adalah Gibran, yakni unggahan Fufufafa yang pernah mengaku jika ID aslinya adalah Raka Gnarli. Di hadapan wartawan, Gibran tak berkomentar banyak mengenai akun Fufufafa. Ia justru Isu retak Prabowo Gibran Gegara Fufufafa menguat.
Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Akan terbukti, tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani nggak datang, ya kan? Mau maju minta doa, ya kan? Tentara itu pasti dekat sama kiai. Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama kiai. Bener kan? Minta doa, ya kan? Minta dimandiin. Karena siap mati kita, berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita. Saudara-saudara sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara sekalian. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara. Kritik dengan baik. Koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita tadi saya katakan kita berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital. Ini zaman teknologi. Ini zaman pengamatan sangat cepat.
Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan. Isu retak Prabowo Gibran Gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka belakangan menjadi sorotan karena terkuaknya akun Fufufafa. Isu tentang Fufufafa kemudian merembet ke persoalan politik. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kendati demikian, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai terkuaknya akun Fufufafa tidak akan mempengaruhi pelantikan Gibran. Menurutnya Gibran tetap akan dilantik sebagai wapres sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Meskipun demikian, Ujang tidak dapat memprediksi nasib Gibran pasca pelantikan sebagai wakil presiden. Dia hanya mengemukakan bahwa semua hal yang terjadi pasca pelantikan hanya bisa dipahami dari perspektif hukum. Sebelumnya, Fufufafa menjadi viral lantaran banyak mengkritik dan melontarkan kata kasar kepada Prabowo Subianto. Satu hal yang membuat teori netizen menyebut jika Fufufafa adalah Gibran, yakni unggahan Fufufafa yang pernah mengaku jika ID aslinya adalah Raka Gnarli. Di hadapan wartawan, Gibran tak berkomentar banyak mengenai akun Fufufafa. Ia justru Isu retak Prabowo Gibran Gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Akan terbukti, tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani nggak datang, ya kan? Mau maju minta doa, ya kan? Tentara itu pasti dekat sama kiai. Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama kiai. Benar kan? Minta doa, ya kan? Minta dimandiin. Karena siap mati kita, berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita. Saudara-saudara sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara,
Ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara sekalian. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara. Kritik dengan baik. Koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita, tadi saya katakan kita berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital. Ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan. Isu retak Prabowo Gibran Gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka belakangan menjadi sorotan karena terkuaknya akun Fufufafa. Isu tentang Fufufafa kemudian merembet ke persoalan politik. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kendati demikian, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai terkuaknya akun Fufufafa tidak akan mempengaruhi pelantikan Gibran. Menurutnya Gibran tetap akan dilantik sebagai wapres sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Meskipun demikian, Ujang tidak dapat memprediksi nasib Gibran pasca pelantikan sebagai wakil presiden. Dia hanya mengemukakan bahwa semua hal yang terjadi pasca pelantikan hanya bisa dipahami dari perspektif hukum. Sebelumnya, Fufufafa menjadi viral lantaran banyak mengkritik dan melontarkan kata kasar kepada Prabowo Subianto. Satu hal yang membuat teori netizen menyebut jika Fufufafa adalah Gibran yakni unggahan Fufufafa yang pernah mengaku jika ID aslinya adalah Raka Gnarli.
Di hadapan wartawan, Gibran tak berkomentar banyak mengenai akun Fufufafa. Ia justru Isu retak Prabowo Gibran gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Akan terbukti, tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani nggak datang, ya kan? Mau maju minta doa, ya kan? Tentara itu pasti dekat sama kiai. Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama kiai. Benar kan? Minta doa, ya kan? Minta dimandiin. Karena siap mati kita, berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita. Saudara-saudara sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar, janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara sekalian. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara. Kritik dengan baik. Koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita tadi saya katakan kita harus berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah.
Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan. Isu retak Prabowo Gibran Gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka belakangan menjadi sorotan karena terkuaknya akun Fufufafa. Isu tentang Fufufafa kemudian merembet ke persoalan politik. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kendati demikian, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai terkuaknya akun Fufufafa tidak akan mempengaruhi pelantikan Gibran. Menurutnya Gibran tetap akan dilantik sebagai wapres sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Meskipun demikian, Ujang tidak dapat memprediksi nasib Gibran pasca pelantikan sebagai wakil presiden. Dia hanya mengemukakan bahwa semua hal yang terjadi pasca pelantikan hanya bisa dipahami dari perspektif hukum. Sebelumnya, Fufufafa menjadi viral lantaran banyak mengkritik dan melontarkan kata kasar kepada Prabowo Subianto. Satu hal yang membuat teori netizen menyebut jika Fufufafa adalah Gibran, yakni unggahan Fufufafa yang pernah mengaku jika ID aslinya adalah Raka Gnarli. Di hadapan wartawan, Gibran tak berkomentar banyak mengenai akun Fufufafa. Ia justru Isu retak Prabowo Gibran Gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Akan terbukti, tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani nggak datang, ya kan? Mau maju minta doa, ya kan? Tentara itu pasti dekat sama kiai. Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama kiai. Ya. Benar kan? Nah, minta doa, ya kan? Minta dimandiin. Karena siap mati kita, berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita.
saudara-saudara sekalian. Jadi, suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar, janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara sekalian. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara. Kritik dengan baik. Koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Dan akan terbukti tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita tadi saya katakan kita harus berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital. Ini zaman teknologi. Ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan. Isu retak Prabowo Gibran Gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka belakangan menjadi sorotan karena terkuaknya akun Fufufafa. Isu tentang Fufufafa kemudian merembet ke persoalan politik. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kendati demikian, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai terkuaknya akun Fufufafa tidak akan mempengaruhi pelantikan Gibran. Menurutnya Gibran tetap akan dilantik sebagai wapres sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Meskipun demikian, Ujang tidak dapat memprediksi nasib Gibran pasca pelantikan sebagai wakil presiden. Dia hanya mengemukakan bahwa semua hal yang terjadi pasca pelantikan hanya bisa dipahami dari perspektif hukum. Sebelumnya,
Fufufafa menjadi viral lantaran banyak mengkritik dan melontarkan kata kasar kepada Prabowo Subianto. Satu hal yang membuat teori netizen menyebut jika Fufufafa adalah Gibran, yakni unggahan Fufufafa yang pernah mengaku jika ID aslinya adalah Raka Gnarly. Di hadapan wartawan, Gibran tak berkomentar banyak mengenai akun Fufufafa. Ia justru Isu retak Prabowo Gibran gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Akan terbukti, tidak lama, pasti, semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani nggak datang, ya kan? Mau maju minta doa, ya kan? Tentara itu pasti dekat sama kiai. Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama kiai. Bener kan? Minta doa, ya kan? Minta dimandiin. Karena siap mati kita, berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita. Saudara-saudara sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar, janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara sekalian. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara. Kritik dengan baik. Koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita tadi saya katakan kita berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk
di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan. Isu retak Prabowo Gibran Gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka belakangan menjadi sorotan karena terkuaknya akun Fufufafa. Isu tentang Fufufafa kemudian merembet ke persoalan politik. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kendati demikian, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai terkuaknya akun Fufufafa tidak akan mempengaruhi pelantikan Gibran. Menurutnya Gibran tetap akan dilantik sebagai wapres sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Meskipun demikian, Ujang tidak dapat memprediksi nasib Gibran pasca pelantikan sebagai wakil presiden. Dia hanya mengemukakan bahwa semua hal yang terjadi pasca pelantikan hanya bisa dipahami dari perspektif hukum. Sebelumnya, Fufufafa menjadi viral lantaran banyak mengkritik dan melontarkan kata kasar kepada Prabowo Subianto. Satu hal yang membuat teori netizen menyebut jika Fufufafa adalah Gibran, yakni unggahan Fufufafa yang pernah mengaku jika ID aslinya adalah Raka Gnarli. Di hadapan wartawan, Gibran tak berkomentar banyak mengenai akun Fufufafa. Ia justru Isu retak Prabowo Gibran Gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Akan terbukti, tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani nggak datang, ya kan? Mau maju minta doa, ya kan? Tentara itu pasti dekat sama kiai. Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama kiai. Bener kan?
minta doa, ya kan? Minta dimandiin. Karena siap mati kita, berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita. Saudara-saudara sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita, tadi saya katakan kita berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan. Isu retak Prabowo Gibran Gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garudayaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka belakangan menjadi sorotan karena terkuaknya akun Fufufafa. Isu tentang Fufufafa kemudian merembet ke persoalan politik. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kendati demikian, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai terkuaknya akun Fufufafa tidak akan mempengaruhi pelantikan Gibran. Menurutnya Gibran tetap akan dilantik sebagai wapres sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Meskipun demikian,
Ujang tidak dapat memprediksi nasib Gibran pasca pelantikan sebagai wakil presiden. Dia hanya mengemukakan bahwa semua hal yang terjadi pasca pelantikan hanya bisa dipahami dari perspektif hukum. Sebelumnya, Fufufafa menjadi viral lantaran banyak mengkritik dan melontarkan kata kasar kepada Prabowo Subianto. Satu hal yang membuat teori netizen menyebut jika Fufufafa adalah Gibran, yakni unggahan Fufufafa yang pernah mengaku jika ID aslinya adalah Raka Gnarly. Di hadapan wartawan, Gibran tak berkomentar banyak mengenai akun Fufufafa. Ia justru Isu retak Prabowo Gibran gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Akan terbukti, tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani nggak datang, ya kan? Mau maju minta doa, ya kan? Tentara itu pasti dekat sama kiai. Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama kiai. Bener kan? Minta doa, ya kan? Minta dimandiin. Karena siap mati kita, berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita. Saudara-saudara sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar, janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita, tadi saya katakan kita berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan,
Saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan. Isu retak Prabowo Gibran Gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka tetap akan dilantik sebagai Wapres sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Meskipun demikian, Ujang tidak dapat memprediksi nasib Gibran pasca pelantikan sebagai wakil presiden. Dia hanya mengemukakan bahwa semua hal yang terjadi pasca pelantikan hanya bisa dipahami dari perspektif hukum. Sebelumnya, Fufufafa menjadi viral lantaran banyak mengkritik dan melontarkan kata kasar kepada Prabowo Subianto. Satu hal yang membuat teori netizen menyebut jika Fufufafa adalah Gibran, yakni unggahan Fufufafa yang pernah mengaku jika ID aslinya adalah Raka Gnarli. Di hadapan wartawan, Gibran tak berkomentar banyak mengenai akun Fufufafa. Ia justru Isu retak Prabowo Gibran Gegara Fufufafa menguat. Publik kini menanti-nanti momen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil bersama kembali. Adapun baru-baru ini, publik menyoroti bahwa keduanya sudah jarang bertemu secara empat mata. Diduga bahwa isu Fufufafa menjadi penyebab mengapa kedua sosok calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tersebut sudah tak bersua. Isu yang sama juga dituding membuat hubungan keduanya semakin renggang. Gibran dan Prabowo bahkan tak tampil di acara besar seperti pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di masa jabatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Media terakhir mengekspos pertemuan Prabowo dan Gibran pada Juni lalu kala keduanya bertemu di Hambalang, Bogor. Gibran sempat bersua di Padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo yang terletak di Bogor pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, alias 4 bulan yang lalu. Akan terbukti, tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani nggak datang, ya kan? Mau maju minta doa, ya kan? Tentara itu pasti dekat sama kiai. Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama kiai. Ya. Bener kan? Nah, minta doa, ya kan? Minta dimandiin. Karena siap
Siap mati kita, berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita. Saudara-saudara sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara sekalian. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara. Kritik dengan baik. Koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Dan akan terbukti tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita tadi saya katakan kita berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan